Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar. Ainus Jabar kali ini hadir dengan dialog menarik bersama narasumber yang tentunya menginspirasi dan syarat informasi dengan tema pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT dan pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kota Bandung. Bersama saya Irfan Budiawan, hari ini Jumat 14 Juni 2024. Selengkapnya kami hadirkan di iNews Jabar. Pemirsa, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT di daerah. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau merupakan penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau yang dibagikan kepada pemerintah daerah. Dana bagi hasil DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu sebagai salah satu komoditas yang perlu diawasi dan dikendalikan. Tentu tembakau ataupun juga rokok perlu dikenakan cukai. Meski bukan merupakan daerah penghasil cukai dan tidak ada pabrik rokok di Kota Bandung, namun Kota Bandung juga menerima alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penting untuk mengetahui pemanfaatan alokasi dana tersebut oleh pemerintah daerah, mengingat cukai diambil dari produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, untuk perbincangan kali ini kita akan membahas seperti apa dan sejauh mana pemanfaatan dana bagi hasil dari cukai tembakau tersebut, lalu seperti apa mekanismenya. Untuk membahasnya, poin-poin yang baru saja saya sampaikan. Lebih lanjut, kita akan berbincang di studio. Sudah hadir ada Ibu Devi Septiarisde, selaku fungsional perencana ahli muda dari Bapelitbang. Sapa dulu, selamat pagi Bu Devi. Pagi, Mas. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih hatur nuhun sudah mampir di studio iNews Jabar. Dan juga satu lagi, ada Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Pemadya PBNA Bandung, Bapak Yudi Irawan SEMSI. Selamat pagi Pak Yudi. Pagi Pak Ivan. Terima kasih hatur nuhun Pak Yudi sudah bergabung di iNews Jabar pada kesempatan pagi hari ini. Ini seru sekali kalau kita berbincang soal bea dan cukai. Kalau masyarakat pastinya tahu soal cukai ini adalah soal rokok biasanya ya, seperti itu. Ataupun juga tidak jauh lah dari rokok ataupun juga dari soal pengenaan biaya terhadap masyarakat terhadap barang-barang tertentu. Saya terlebih dahulu mungkin ke Ibu Devi nih, Bu Devi. Kita akan membahas hari ini terkait juga tema pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ataupun juga DBH-CHT ini. Sebetulnya apa sih hal tersebut? Boleh disampaikan kepada masyarakat? Mungkin ada yang belum tahu nih, Bu. Baik ya, mungkin kita singkat aja DBH-CHT itu apa sih gitu. Dari singkatan aja kita sebenarnya udah bisa menyimpulkan ya, kalau DBH-CHT itu adalah dana bagi hasil cukai hasil tembakau gitu. Tentunya dana ini diperoleh memang dari cukai hasil tembakau yang dimana melalui Kementerian Keuangan diatur melalui PMK dibagikan kepada daerah-daerah yang dimana kalau Kota Bandung itu diatur dari provinsi gitu. Provinsi mengatur untuk alokasinya berapa, untuk Kota Bandung berapa, kota lainnya berapa, seperti itu. Oke, baik. Jadi tentunya ini dengan tema yang kita angkat juga bahwa masyarakat harus mengetahui seperti apa sih alokasi dana dari cukai hasil rokok seperti itu, pemanfaatannya ke masing-masing daerah, terutama juga khususnya Kota Bandung yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Tadi disampaikan oleh Ibu Devi bahwa ini diaturnya dari provinsi turun ke Kota Bandung. Oke, baik, seperti itu ya. Jadi menarik sekali pemirsa. Dan lebih lanjut juga nih Bu Devi soal tadi seperti apa juga anggaran ya ataupun juga yang dialokasikan. Kalau kita lihat kan Bandung tidak mempunyai pabrik rokok seperti itu, tidak mempunyai perkebunan tembakau. Nah, seperti apa alokasi dana yang didapatkan dari provinsi ke Kota Bandung sendiri?
sebenarnya provinsi itu mendapatkan dana anggaran itu juga dari pemerintah pusat ya, khususnya dari Kementerian Keuangan di bawah DJPK DJPK Kementerian Keuangan RI gitu, di mana provinsi ini merupakan wakil dari pusat. Untuk Kota Bandung sendiri, Kota Bandung pada tahun ini mendapatkan alokasi sebesar sekitar 7,7 M. Wow. Nah, itu itu untuk kota kabupaten lain sebenarnya di Jawa Barat, Kota Bandung itu termasuk yang tidak terlalu besar. Ya, itu juga tahun ini menurun ya 2024, di mana sebelumnya tahun 2023 itu Kota Bandung itu mendapatkan sekitar 8 M. Kenapa turun? Ya mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Yudi gitu ya, kenapa turun gitu penerimaan cukai tembakau. Mudah-mudahan sih harapan kita turunnya cukai tembakau yang dihasilkan oleh pemerintah pusat gitu, itu harapannya bukan karena banyaknya peredaran rokok ilegal, namun memang berkurangnya para konsumen rokok gitu. Harapannya seperti itu gitu. Tapi ya makanya nanti kita lihat aja dari Pak Yudi bagaimana sebenarnya kenapa itu bisa kurang gitu. Oke, baik. Jadi memang bisa berbanding lurus ketika memang konsumsi rokok di sebuah daerah itu menurun, maka juga dana hasil pemanfaatan cukai juga ini akan menurun juga seperti itu ya, diberikan alokasinya dari pemerintah pusat kepada kabupaten ataupun juga kota. Wah, menarik sekali pemirsa ya. Dan selanjutnya kita akan berbincang terlebih dahulu berpindah kepada Bapak Yudi Irawan selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean A Bandung. Pak Yudi, tadi sudah disampaikan terkait juga soal seperti apa sih yang disebut dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT ini. Tapi tadi disampaikan juga bahwa ada perbedaan dari tahun ke tahun seperti itu. Nah, ini Kota Bandung sendiri tadi disampaikan ada penurunan. Seperti apa faktor yang menyebabkan akhirnya dana tersebut juga menurun dari tahun sebelumnya, Pak? Ya, terima kasih, Pak Irfan. Maaf nih, suara saya agak serak gini. Gak apa-apa, serak basah nih, Pak. Betul ya, untuk Kota Bandung ini kemarin, dari tahun kemarin tuh di angka 8,1 miliar, kemudian sekarang turun menjadi 7,74 miliar itu tidak terlepas dari target penerimaan cukai kita yang tahun kemarin tidak mencapai 100%, jadi hanya sekitar 97%. Nah, itu berakibat dari alokasi ke daerah pun akhirnya berkurang. Jadi total alokasi di nasional untuk DBHCHT ini dari tahun kemarin itu di angka 5,4 triliun untuk nasional. Nah, sekarang itu diturun di angka 4,9 triliun. Otomatis alokasi ke daerah pun berkurang. Tapi memang berkurangnya tidak banyak, Pak. Tidak signifikan berkurangnya, karena hanya sekitar berapa persen saja yang berkurang dari tahun sebelumnya. Baik. Faktornya sendiri apa, Pak, yang paling signifikan? Faktornya sendiri yang pertama itu tadi ya Bu Devi sampaikan ada penurunan konsumsi rokok. Ya. Nah, tapi kita harus bedah kembali nih, kenapa nih konsumsi rokok berkurang? Ya. Apakah memang benar-benar konsumsi rokok secara real berkurang di lapangan atau beralih ke rokok ilegal? Nah, itu harus bedah. Ya, ternyata di tahun 2023 ini dibanding 2022 tingkat peredaran rokok ilegal itu naik, Pak. Jadi dari 5,5% tahun 2022 sekarang ke angka 6,8% tingkat peredaran rokok ilegal. Baik. Nah, ini harus dipastikan nanti data realnya seperti apa sebetulnya, Pak, ya, di lapangan. Apakah memang masyarakat yang sudah aware bahwa rokok ini mempunyai ketidakbermanfaatan seperti itu, ataupun juga apakah akan kesehatan, atau sebaliknya beralih tadi ke yang ilegal. Karena kalau yang ilegal ini tidak kena cukai ya, Pak, ya. Akhirnya juga berdampak terhadap pendapatan negara yang juga menurun, terutama juga ke APBN seperti itu. Dan selanjutnya saya kembali ke Bu Devi. Bu Devi, kalau penyalurannya sendiri, tentu dong ada aturan, tidak serta-merta misalnya langsung disalurkan kepada pemerintah provinsi ataupun juga kabupaten kota, terutama untuk Kota Bandung sendiri. Bagaimana penentuan alokasi anggaran untuk program dan juga kegiatan, terutama di Kota Bandung
terutama sudah adanya PMK nomor 215 ataupun juga PMK 07 tahun 2021 nih, Bu. Iya. Setelah adanya PMK 215, PMK garing 07 gitu ya, 2021, alokasi dana DBHC Kota Bandung itu sebenarnya ada tiga pengalokasian. Pertama itu untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian untuk penegakan hukum, dan yang terakhir itu untuk kesehatan. Nah, alokasi di Kota Bandung itu yang paling besar adalah untuk kesehatan. Amanat dari PMK sebenarnya hanya 40%. Namun Kota Bandung setelah kami identifikasi, kami mengalokasikan untuk kesehatan sebesar 70%. Sedangkan untuk kesejahteraan masyarakat ini bentuknya macam-macam ya. Ada kalau di dinas itu pengampunya itu dari DKPP, Dinas Perindustrian sama Disnaker itu hanya sekitar 20%. 20%. Nah, yang terakhir itu untuk penegakan hukum sebesar 10%. Untuk penegakan hukum itu sendiri, ya ini contohnya salah satu kegiatannya, kita mensosialisasikan peraturan, kemudian pemberantasan cukai ilegal, bekerja sama dengan Bea Cukai, dengan Satpol PP Kota Bandung, itu hanya 10%. Nah, 10% ini ya itulah untuk kita pencegahan terhadap peredaran cukai ilegal. Gitu. Baik, itu dia. Persentasi alokasinya 70% untuk kesehatan itu sangat besar, lalu juga 20%-nya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dan terakhir adalah soal pencegahan rokok ilegal sendiri ya. Ini soal kesehatan tinggi karena sekali lagi dampak rokoknya sendiri itu juga cukup berbahaya bagi masyarakat. Jadi belum tentu juga yang mendapatkan kemanfaatan ini juga yang merokok, tetapi mungkin orang yang tidak merokok karena menjadi korban ibaratnya tanda kutip ya Bu ya. Baik, menarik sekali. Nanti kita lanjutkan pemirsa seperti apa pemanfaatan lebih lanjut dana bagi hasil cukai hasil tembakau ataupun juga DBHCHT bersama dua narasumber kami, ada Ibu Devi Septiarisde selaku fungsional perencana ahli muda, Bapak Litbang, dan juga Bapak Yudi Irawan SMSI selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Pelayanan Informasi KPPBC Tipe Madya Pabean Bandung. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.